Alhamdulillah, kita bersyukur tadi sudah nyimak sambutan Al Ustadz Ahmad Syauqi. Kita bersyukur di lingkungan kita ini ustadz-ustadznya bermadhab, berakidah dan bermadhab ahlu sunnah wal jamaah. Bahaya kalau ustadz kita wahabi, ketemu maulid main bid'ah dia. Kita bersyukur di Kupang Raya ini tidak ada ustadz-ustadz wahabi yang berani bercokol. Dan memang begini, saya kasih tahu Pak, gimana cara ngusir ustadz-ustadz wahabi atau kelompok wahabi tanpa kekerasan. Ini kejadian di Lampung Selatan. Ada masjid dibangun pakai bantuan Timur Tengah. Broker makelarnya orang Wahabi di Indonesia. Mentang-mentang jadi makelar, nyumbang mah enggak nyumbang. Cuma jadi perantara doang. Dia merasa punya jasa di pembangunan masjid itu. Akhirnya ingin menguasai, akhirnya ingin bikin amaliyah sendiri. Jadi jamaahnya ngadu sama saya. Gimana caranya biar Wahabi-Wahabi itu nyingkir tanpa harus dikaploi? Gampang kata saya, rutinkan yasinan tahlilan tiap malam Jumat. Rajin-rajin berjanjenan al-barzanji di Baan, baca burdah di sana. Kadang ada maulid gede-gedean maulid, adakan rejeban, adakan muharraman, undang jamaah manakiban, adakan istighosahan. Nanti Wahabinya minggir dewe. Benar Pak. Dengan tahlilan, yasinan, istighosahan, al-barzanjian, dibaan, burdahan, istighosahan, manakiban, Wahabi minggir semua. Makanya biar Kupang Raya ini tidak disusupi Wahabi, kita mesti melestarikan maulid. Cocok atau cocok? Setuju atau setuju? Karena tradisi amaliyah ahli sunnah wal jamaah ini adalah benteng tradisi, benteng kultur yang sangat kuat agar lingkungan kita tidak disusupi oleh Wahabi. Ini penting untuk menjadi pembelajaran bagi kita semua. Apalagi tadi Ustadz Syauqi mengutip pernyataan ulama sufi madzhab Syafi'i. Beliau bukan cuma sufi tapi juga ahli fikih. Imam Syafi'i, Asy-Syafi'i, Al-Yamani. Ulama yang hidup 7 abad yang lalu, wafatnya tahun 771 Hijriah. Beliau menyampaikan tentang fadilah berkumpul menyelenggarakan maulid. Kita mengumpulkan makanan, sedekah makanan, menghias tempat seperti tenda kita malam hari ini. Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i Al-Yamani ini, halo. Jadi kita ini tabarukan Pak dengan Imam Syafi'i, Asy-Syafi'i, Al-Yamani. Jadi adanya tradisi maulid yang dibuat meriah sekali itu sejak direkomendasi oleh Imam Syafi'i Al-Yamani. Sekaligus juga kita harus ingat Imam Syafi'i Al-Yamani menyatakan gurunya yang paling berjasa, yang pertama kali memasakkan khirqah, jubah kemuliaan sufi, adalah Syekh Mas'ud Al-Jawi. Jadi gurunya Imam Syafi'i itu orang Indonesia, Syekh Mas'ud Al-Jawi. Ini sebelum Wali Songo. Wali Songo belum masuk Indonesia. Jadi sebelum Wali Songo masuk ke Indonesia Bapak Ibu, orang Indonesia sudah banyak yang menjadi ulama besar. Syekh Mas'ud Al-Jawi, Syekh Hamzah Pansuri dari Pancur, dan terkenal di Timur Tengah. Termasuk gurunya Imam Syafi'i Al-Yamani adalah Syekh Mas'ud Al-Jawi. Makanya nggak heran kalau orang Indonesia banyak jadi orang besar Pak. Yang kita kenal Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, lahir tahun 1813 Masehi. Di tahun runtuhnya Kesultanan Banten oleh VOC.
Di tahun runtuhnya Kesultanan Banten lahir seorang ulama besar, Syekh Nawawi Al-Jawi. Syekh Nawawi Tanara Al-Jawi Al-Bantani, yang menjadi ulama fikih terkemuka dan menjadi imam Masjidil Haram, yang sampai hari ini jasadnya masih utuh, tidak rusak sama sekali. Jadi orang Indonesia ini, Bu, orang Indonesia ini walaupun hidungnya pesek-pesek, hidungnya proporsional, Pak, proporsional, nggak mancung cungurnya, tapi banyak yang menjadi ulama besar. Bahkan sebelum Mekah dikuasai oleh Wahabi, rata-rata ulama Syafi'iyah di Mekah adalah ulama-ulama asal Indonesia. Ngomong-ngomong tentang Yaman, kalau kita umroh atau haji, tawaf di Ka'bah, ada namanya rukun Hajar Aswad. Sebelum rukun Hajar Aswad ada rukun Yaman. Apa itu rukun Yamani? Sujud Ka'bah yang mengarah ke negeri Yaman. Negeri Yaman adalah negeri yang didoakan oleh Nabi, negeri yang diberkahi, termasuk bangsa Arab juga, Bapak Ibu. Jaraknya 1000 kilometer lebih dari Mekah Al-Mukarramah. Jadi jarak antara Mekah ke Yaman itu sama dengan jarak dari Lampung ke Medan Sumatera Utara. Kalau ke Medan Sumatera Utara itu sekitar 1500 km. Berarti kira-kira bukan ke Medan, Bapak Ibu. Jarak dari Lampung ke Padang Sumatera Barat 1000 kilometeran antara Mekah ke Yaman. Mengapa saya ngomongin jarak? Ada sahabat Nabi yang tidak pernah ketemu dengan Nabi. Hidupnya di zaman Nabi, tidak pernah ketemu dengan Nabi, tapi dipuji-puji oleh Nabi. Siapa dia? Uwais Al-Qarni, yang menggendong ibunya dari Yaman naik haji ke Mekah Al-Mukarramah. Bayangkan Bapak Ibu, 1100 kilometer gendong ibunya berangkat haji. Subhanallah. Dipuji-puji oleh Nabi saking baktinya dengan seorang ibu. Makanya buat adik-adik ini, jangan sia-siakan ibu. Jangan sia-siakan kedua orang tuamu selagi dia masih ada. Nyesel kalau udah nggak ada nantinya. Ya, Pak ya? Woi, kadang-kadang emak stroke. Jangankan menggendong 1000 kilometer, ngegendong ke kamar mandi aja jijik. Malah ngebatin si anak kapan matinya mak gua ini. Malah ngebatin. Makanya saya ingin sampaikan kepada anak-anak yang masih punya orang tua, tidak akan pernah mati. Tak ulangi, tidak akan pernah mati anak yang durhaka kepada orang tuanya sebelum dia merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh kedua orang tuanya. Jajal kalau nggak percaya. Ayo, yang ngelawan-ngelawan emak tuh, yang ngelawan-ngelawan bapak tidak akan mati sebelum dia merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh orang tua. Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridho orang tua. Bu, pernah nggak melihat Tuhan tersenyum? Enggak kan? Pernah lihat Allah tertawa? Boro-boro, serem kali ya. Kalau Bapak Ibu pengen melihat Tuhan tersenyum, kalau melihat Gusti Allah tertawa, buatlah kedua orang tuamu tertawa. Buatlah kedua orang tuamu tersenyum, karena sama saja engkau telah membuat Allah tertawa dan tersenyum. Perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tak akan pernah cukup selama-lamanya. Bu, ada nggak anak yang memperlakukan orang tua kayak pembantu? Banyak.
Daripada bayar babysitter, mama aja ya yang ngasuh anak saya. Kebetulan saya tuh pakai tukang ngasuh. Tukang ngasuh anak saya itu 1.700.000 sebulan. Berarti nih minimal Pak, yang pakai jasa anak dititipin ke mertua, anak dititipin sama neneknya, sama emaknya, setidak-tidaknya ngasih 1.700.000 sebulan. Kadang-kadang boro-boro emaknya aja minta bawa berobat ke dokter. Apa kata anaknya? Nanti mak nunggu gajian, keburu mati emaknya. Kadang-kadang sedemikian rupa. Ya namanya nenek, nini, emi, tombay kata orang Lampung, Siti, Mbah Putri. Daripada orang lain yang ngasuh, mending neneknya yang ngasuh ya Pak ya. Tapi kalaupun nggak bisa ngasih duit, cangkem dijaga. Terima kasih, jangan kesel sama orang tua. Pulang kerja ngelihat anaknya bibirnya jontor. Mak, ngapa anak saya? Itu dia lari-lari nginjek kulit pisang, jedut dinding, bibirnya darahan. Apa kata si anak? Emak sih. Kata emak sih itu, nyesek nyut ke dalam. Andaikan si nenek bisa nyanyi-nyanyi, dia sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Tanyalah sama emak-emak nih, sakitnya dibentak anak itu lebih sakit daripada melahirkannya. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Pokoknya buat anak-anak yang masih punya orang tua, selagi ada kesempatan, muliakan orang tua. Tidak akan pernah rugi, karena orang tua merupakan Tuhan kedua. Itulah Uwais Al-Qarni Al-Yamani menggendong ibunda tercinta demi berangkat haji ke Baitullah dengan jarak tempuh perjalanan 1.100 km lebih, yang dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat yang tak pernah berjumpa dengan Nabi, yang tak pernah bertemu dengan Nabi, tapi disanjung-sanjung oleh Kanjeng Nabi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, halo. Saya ini tadi disebut dari Tanjung Bintang, kejauhan. Pondok pesantren kita itu Rahmatul Ummah As-Salafiyah An-Nahdiyah di Kampung Tanjung Laut, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung. Di Tanjung Laut itu berbatasan dengan Simbarwaringin Natar dan Kecamatan Raja Basa. Pesantren kita Bapak Ibu khusus buat yang mukim. Jadi 2 jurusan, Salafiyah Kitabiah, ngaji kitab kuning. Yang kedua hifzul Quran, menghafal Quran bersanad mutasil, dengan sanad keilmuan Al-Qur'annya dari Madrasatul Quran Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Jadi kalau ada yang mau nitipin anaknya di tempat kita, monggo mukim di sana. Yang namanya mondok pasti ujung-ujungnya biaya Bapak Ibu. Ya jangan takut berkorban, entoh juga gak mahal-mahal. Yang mampu Bapak Ibu, yang mampu. Kemarin itu saya kasih sahriyah 300.000 sebulan. 300.000 itu biaya sekolah, MTS sama aliyah ya disitulah. Biaya makan minum ya disitulah. Biaya mondoknya, ngaji kitabnya, ngapal Qurannya disitulah. Itu sebetulnya cuman biaya numpang makan ya. Dihitung makan 10.000 sehari, 3.000 sekali makan. Tapi berhubung beras mahal, maka tahun ini dinaikin jadi 400.000. Harap maklum, karena beras mahal. Makanya saya usul sama pemerintah, daripada program makan siang gratis, mending duitnya bagiin aja mak-mak nih. Setuju gak kira-kira? Biaya anaknya mondok. Karena makan siang gratis itu, program itu Bapak Ibu 450.000 per bulan.
Mending kirimin ke emak-emak yang punya anak 4 cair 1.800.000 dapat transferan. Mondok gratis semua, Pak, enak kalau begitu mah. Itu yang mampu. Kalau yang nggak mampu bayar, ada orang tua asuh, fakir miskin mau mondok ya mondok, nggak bayar karena ada orang tua asuh. Apalagi anak yatim, anak piatu, nggak mampu ya mondok. Minimal kalau formalnya sampai lulus aliyah, kalau kitabnya tergantung kemampuan anak-anak. Karena saya nggak maksa, nggak harus hafal alfiyah semua, nggak maksa. Kalau agama itu titipan dari Allah. Begitupun ngapal Quran. Santri kita ada yang sudah 15 juz, ada yang sudah 20 juz, ada yang 5 juz aja, ada yang 1 juz aja nggak hatam-hatam. Nggak apa-apa. Karena ilmu itu titipan, nggak bisa dipaksa. Nggak bisa kayak orang Wahabi. Dikit-dikit bikin sekolah, wisuda Quran. Nggak tahu apal beneran apa enggak. Kita nggak kayak orang Wahabi. Kita nggak ngejar target Bapak Ibu, sesuai dengan kemampuan anak. Jadi kalau yang mau menitipkan anaknya. Kemudian yang berikutnya, kediaman saya di Bandar Lampung, di Kelurahan Waidadi Baru, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Kita nyebutnya Sukarame Wai Halim. Karena di Sukarame ada 2, ada Sukarame Kali Akar, ada Sukarame Wai Halim atau Korbi. Baik, itu sekedar perkenalan. Pada kesempatan kali ini kita maulid. Orang Wahabi mengatakan maulid ini ulang tahun. Jawab, maulid ini bukan ulang tahun Kanjeng Nabi. Maulid ini adalah bergembira atas kelahiran Nabi. Maka maulid nggak harus bulan Rabiul Awal. Kalau maulid harus bulan Rabiul Awal, ya harus pas tanggal dong, 12 Rabiul Awal. Tapi kalau maulidnya di 12 Rabiul Awal, serentak Bapak Ibu, proyek saya habis dalam 1 malam. Ya iya dong, nggak bisa tiap hari ceramah. Yang namanya maulid bergembira akan kelahiran Nabi di Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Bahkan sampai Jumadil Akhir nantinya sekaligus maulid Fatimah kita. Masuk bulan Rajab sekalian Rajaban kita. Masuk bulan Sa'ban. Yang penting jangan Ramadan, nggak bisa makan-makan nanti soalnya. Kecuali kalau malam fokus tarawehan, silahkan maulid bisa kapan saja. Karena inti maulid adalah bergembira atas kelahiran Nabi. Lu apa dalilnya? Wih, ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 4711. Kalau kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah Sahih Bukhari dalam kitab Fathul Bari, ini adalah hadis paling sahih, di mana orang yang anti maulid tidak bisa membatalkan kemeriahan maulid, yakni tentang Abu Lahab yang bergembira akan maulid. Gara-gara gembira akan maulid, Abu Lahab dapat kiriman air minum tiap hari Senin. Kali tripanca air minumnya ya. Apa bandrek kira-kira? Monggo bandreknya diminum, silakan. Silakan Pak. Ibu-ibu nggak dapat bandrek kan? Iya, kebanyakan ibu-ibu mah. Pokoknya buat bapak-bapak yang laki-laki aja. Tiap hari Senin dapat kiriman air minum. Lama mata Abu Lahab, paman Nabi berkata Abbas bin Abdul Muthalib. Apa kata Abbas bin Abdul Muthalib? Ahlul bait Nabi itu ada 4 keluarga. Alu Aliyin, keluarga Ali. Alu Ja'far, keluarga Ja'far. Alu Aqil, keluarga Aqil. Alu Abbas, keluarga Abbas. Abbas paman Nabi sekaligus terkategori min ahlil baitin Nabi. Abbas berkata, lama mata Abu Lahab, setelah matinya Abu Lahab, ra'aituhu fi manami, aku melihat Abu Lahab dalam tidur, ketemu dalam mimpi. Ba'da haulin fi syarri hal,
setahun setelah dikubur. Ngehol pertama. Setahun setelah dikuburnya Abu Lahab, aku ketemu di dalam mimpiku si Abu Lahab dalam keadaan buruk sekali. Ngobrol-ngobrol sama Abbas. Ini kan kakak beradik. Kata Abu Lahab, keadaanku sangat buruk sekali. Yukhaffafu anni kulla yaumisnain. Cuman bedanya tiap hari Senin diringankan siksa kubur bagi saya. Abbas bertanya, emang gara-gara apa Kang? Kata si Lahab, gara-gara waktu ponakan kita lahir, si Muhammad, saking senengnya saya sedekah memerdekakan budak Suwaibah. Sedekah memerdekakan budak itu Pak adalah sedekah yang paling tinggi pahalanya. Wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Tahukah engkau apa jalan yang mendaki lagi sukar? Perbuatan yang paling tinggi pahalanya memerdekakan budak dari perbudakan, melepaskan budak dari perbudakan. Memerdekakan Suwaibah yang setelah dimerdekakan jadi ibu susunya Kanjeng Nabi. Nabi ditakdirkan tidak menyusu ke ibu kandung. Karena mengapa? Dalam kitab Ueda, dalam kitab Zabur, dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat, di Weda Pak. Weda itu kan bukan agama samawi. Dalam kitab Weda dikatakan kalki autar itu dia akan lahir dalam keadaan sujud dan tidak menyusu kepada ibu kandung. Jadi Kanjeng Nabi itu ditakdirkan menyusu kepada ibu susu. Selain Halimatus Sa'diyah ada Suwaibah, budaknya Abu Lahab. Gara-gara memerdekakan Suwaibah, sedekah maulid, Abu Lahab diringankan siksa kubur tiap hari Senin. Nah kita ini bukan Abu Lahab. Halo bapak-bapak, ini bukan Abu Lahab Pak, Abu Gosok kali ya. Ibu-ibu bukan Abu Jahal. Kita ini umatnya Kanjeng Nabi. Ulaika ikhwani, kita ikhwannya Nabi. Siapa itu ikhwan Nabi? Mereka yang tidak pernah berjumpa denganku, kata Nabi, tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka cinta dan mengikuti aku. Saya lihat tadi wajah ibu-ibu waktu mahlul qiyam, subhanallah, mata berkaca-kaca, saking kangennya sama Kanjeng Nabi, saking cintanya sama Kanjeng Nabi. Mereka tak pernah melihat aku, kata Nabi. Mereka tidak ada hubungan apa-apapun dengan nasabku, kata Nabi, tapi mereka mencintai aku, mereka merindukan aku. Ulaika ikhwani, mereka adalah saudara-saudara. Kita ini saudara-saudara Kanjeng Nabi. Bergetar hati kita semua. Maka saya yakin, bihaqil yakin, dengan maulid kita malam ini Bapak Ibu masuk surga semua. Selamat dari siksa kubur, selamat dari siksa api neraka, dan di surga bertetangga dengan Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Mengapa doa saya bertetangga dengan Kanjeng Nabi? Tak sekedar masuk surga. Nabi bersabda, almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan bersama dengan yang dia cinta. Mudah-mudahan di akhirat kita bersama Kanjeng Nabi. Amin. Bu, kalau suruh milih bersama Kanjeng Nabi atau bersama Jupe? Tahu Jupe? Julia Perez almarhumah. Ada yang nanya kok saya nyebut Jupe? Ya karena Jupe kan sudah meninggal Pak. Enak kita buat perbandingannya. Kalau Bapak Ibu bersama Kanjeng Nabi tergaransi masuk surga. Tapi kalau bersama Jupe, wallahu a'lam. Kalau Jupe masuk surga, alhamdulillah kita ikut ke surga. Tapi kalau Jupe masuk neraka, Bu, waktu dikejar api neraka Jupe mah enak. Dia tinggal nyanyi aja, is okay way aku rapopo. Nah kita mau nyanyi apaan Pak? Walaupun saya doakan karena Jupe sudah almarhumah, kita doakan Jupe juga masuk surga. Kan gak boleh doa yang jelek-jelek buat umat yang sudah meninggal dunia.
Saya punya alasan mendoakan dan berhusnuzan sama Jupe, karena Jupe kena kanker, rambutnya rontok, kepalanya botak. Tapi bukan kayak Kang Tu Bagus Jasmine itu botaknya, itu mah dibotakin dewek. Jadi Jupe itu botaknya botaknya rontok, kena kanker. Duit habis, harta habis, badan habis, rambut habis, mati. Maka saya yakin betul Jupe waktu meninggal dunia dalam keadaan tanpa dosa sama sekali. Amin. Jangankan Jupe yang kena kanker, wong pening pala saja menghapus dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa Bu, kita ini setiap sebulan sekali sakit pala. Antum aja mau bodrek. Karena pening pala menghapus dosa 40 hari 40 malam. Jadi kita janganlah 40 hari sekali, sebulan sekali, terutama tanggal tua. Atau wayahnya tagihan bank keliling. Nah, pening tuh. Hapus dosanya gara-gara pening itu. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada beberapa hal yang hendak saya ambil pelajaran untuk jadi bahan mau'izah pada kesempatan malam ini. Yakni pertama, masa kecil Kanjeng Nabi. Nabi itu usia 5 tahun, dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, dicuci hatinya oleh malaikat Mikail alaihi wassalam. Jadi kejadian serupa terjadi lagi ketika sebelum mi'rajnya Kanjeng Nabi. Ini dalam bahasa Al-Quran sibghah, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah, dicelup hati Nabi. Sahabat tanya, ya Rasul, engkau disibghah, nah anak kami diapain? Kata Nabi, kalau saya disibghah dengan dibelah hati, dibelah dada, diambil hati, kalian anak-anak kalian disibghah dengan khitan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ngambil sunnah Nabi, khitan itu paling tua umur 5 tahun. Nah Kanjeng Nabi kan gak dikhitan. Halo? Mengapa Kanjeng Nabi tidak dikhitan? Karena lahir sudah dalam keadaan terkhitan. Jadi ibu-ibu jangan nanya, Pak Ustadz dulu waktu Nabi khitanan yang nyunat mantrinya siapa ya? Nggak usah nanya. Karena Nabi sudah dari sononya dikhitan untuk menjaga kemuliaan beliau. Nah anak kita itu 5 tahun. Makanya saya setuju sama orang Banten, Pak, sama orang Sunda. Khitan itu 5 tahun ke bawah. Yang repot itu orang Lampung sama orang Jawa. Udah umur 11 tahun baru dikhitan. Sakitnya nggak seberapa, malunya yang luar biasa. Udah mau tumbuh bulunya soalnya. Itu mah kegedean. Orang Sunda Bu setahun dikhitan anaknya. Nggak apa-apa, itu lebih bagus. Nabi 5 tahun, artinya kalau Nabi 5 tahun disibghah, paling telat anak kita juga 5 tahun. Makanya anak lanang saya kemarin 5 tahunnya pas Covid. Alhamdulillah sunat tanpa hajatan, gak apa-apa. Karena hajat itu begini Bu, biar tekor asal kesohor. Kalau kata wong Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak butuh banyak gaya. Utang di mana-mana Pak, ya boleh syukuran, tapi jangan kegedean gaya. Jangan sampai banyak utang, gayanya 1000 rantang tonjokan, yang ditonjok kepada datang. Ada yang datang isi angpaunya 5.000, rasain lo. Ya tadi, mengapa orang sering telat menghitan anak? Karena pengen hajatan. Udah ngitung, nabung sana sekian, nabung di Solo sekian. Nanti kalau hajatan nih bakal pulang modal nih. Kita mikirnya ke sono, nggak perlu ke sana Bapak Ibu. Syariatnya yang diutamakan. Terus subangsaran juga anak perempuan dikhitan juga. Tapi bayi perempuan dikhitan 40 hari ke bawah. Kalau di madzhab Syafi'i wajib khitan anak perempuan, Pak. Ya jangan ikut-ikutan zaman sekarang ini. Bawa ke bidan, bidan nggak mau nyunat. Bawa ke dokter, dokter nggak mau nyunat. Boleh khitan anak perempuan itu. Ikhfadi wala tanhiki. Dikit aja. Jangan kebanyakan. Ini teori. Praktek saya nggak paham, Pak. Ada gara-gara ceramah begini ibu-ibu bawa bayinya ke rumah. Pak Ustadz, dokter nggak mau nyunat, bidan nggak mau nyunat, Ustadz ada yang nyunat. Nah, infeksi nanti. Saya mah teori tahu, tapi praktek nggak ngerti saya, kata saya.
Hanya saya telepon dokter yang biasa nyunat ya, ke dokter aja nyunatnya. Dikit, jangan banyak-banyak. Tujuan perempuan di khitan begitu, di ikhfat sedemikian rupa dua tujuannya. Fa innahu anzuru lil wajhi, cerah wajahnya. Makanya perempuan kalau di khitan cerah, sumringah. Kalau putih bercahaya, hitam mengkilat. Kalau orang disunat hitam aja mengkilat, enak dilihat, manis, kuning, langsat. Tapi kalau nggak disunat, putih pucat, hitam pekat, kuning kayak yang anyut diselokan, sepet nggak enak dilihat. Makanya ibu-ibu ini bisa ditandain Pak, ibu-ibu ini kalau cemberut, jidat berlipat, gampang marah, gampang ngamukan, gampang ngambekan, mukanya gelap, lupa disunat. Lupa disunat, ketahuan tuh. Jangan-jangan kelewat waktunya, waktu itu udah lewat 40 hari baru ingat sunat. Kemudian wa ahdha inda zauj, agar lebih enak ketika bersama suami. Nah itu gak usah dibahas, banyak anak di bawah umur soalnya, gak usah dibahas. Jadi khitan itu penting buat laki-laki wajib, kata Imam Syafi'i, buat perempuan juga diwajibkan Bapak Ibu. Maka usahakan khitan, cuman bedanya khitan laki-laki boleh diwalimahkan, khitan perempuan tidak boleh pakai walimah, harus dirahasiakan. Usahakan di bawah 40 hari, 7 hari setelah kelahiran paling afdol. Jangan sekali-kali pesta, nanti ibu-ibu walimatul khitan. Orang nanya yang disunat siapa? Gadis dijejer 3. Itu pelecehan, itu nggak boleh yang kayak gitu, nggak boleh, harus dirahasiakan dan memang ada ketentuan umurnya. Kalau sudah lewat umurnya nggak usah lagi Bapak Ibu. Nah selain itu, umur 5 tahun Nabi disibgoh artinya dipersiapkan. Ini pelajaran buat kita, kalau kita pengen punya anak yang soleh dan solehah, ya persiapkan dong sejak kecil, dari kandungan, nafkah yang halal, dididik dengan pendidikan yang benar. Maka benar kalau pepatah orang Arab, ma fil aba fil abna, apa yang ada pada bapaknya nurun ke anak. Kalau kata orang Jawa apa? Nek bapak kalong, anak kampret. Nek bapak nyolong, anak nyopet. Yang namanya buah jatuh gak jauh dari pohon. Kalau bapak kencing berdiri, anak kencing berlari. Kalau bapaknya kencing berlari, anaknya ngencingi bapaknya sendiri. Maksud saya begini Pak, kalau kita ngajarin kurang ngajar, anak tambah kurang ngajar. Pelajaran gak baik itu mudah dicontoh. Sedangkan nih pelajaran yang baik kita contohkan, walaupun anak belum ngikutin sekarang, suatu hari nanti dia pasti akan meneladani. Yang namanya anak ngeyel mah ngeyel, emaknya ngomong dianggapnya radio butut. Ngeyel mah ngeyel. Tapi ingat Bapak Ibu, saat anaknya merantau jauh dari Kupang Raya, semua omelan emak yang cerewet itu terbayang-bayang di mata, terngiang-ngiang di telinga. Percayalah. Maka saya ingin kasih tahu kepada segenap orang tua, senakal-nakalnya anak, kalau rajin diceramahi bapak ibunya, dia akan jadi baik juga. Tapi sebaik-baiknya anak, kalau enggak pernah dinasihati, tiba saatnya dia akan jahat juga. Kadang-kadang boro-boro mau nasihatin anak, Pak, anak kita ditegur sama tetangga aja gak terima. Woi ngamuk, anak saya gak nakal kok. Ya gimana gak besar pala. Kadang-kadang mohon maaf guru ngaji kena tempeleng Pak. Guru ngaji itu ikhlas dong ngedidik anak kita. Betul gak kira-kira? Ya, kalau gak ikhlas ngapain jadi guru ngaji, gak ada gajinya. Guru ngaji itu guru paling ikhlas sedunia internasional. Saya belum pernah nonton berita ada guru ngaji demo minta diangkat PNS. Belum kan? Guru ngaji Kota Bandar Lampung mohon diangkat menjadi aparatur sipil negara, minimal pegawai P3K, nggak ada. Paling ikhlas. Ngapa guru ngaji itu nggak minta sama orang tua Pak? Kadang-kadang walaupun dikasih uang SPP, kartu SPP itu ya, kartu Sahriah, guru ngaji itu bukan nggak butuh uang Bapak Ibu, nggak minta sama orang tua, karena dia tahu Al-Quran yang dia ajarkan itu. Dia menjaga kehormatan Al-Quran. Walaupun berat rasanya Pak, mana santri nggak nyetor.
Kalau ditagih malah bubar TPQ-nya itu. Santri nggak nyetor, token udah bunyi. Nit, teroris bener token itu. Kalau sudah bunyi kayak teroris kan Mbak? Nit, mana gede lagi suaranya itu. Nit. Ada tetangga main, teman bersilaturahim, kok tokennya bunyi, bingung kita buat alasan. Belum seberapa suara token, monyong binik. Jangan dikira istri guru ngaji itu solehah semua. Kebanyakan mah enggak malahan. Ibu-ibu nyangka kalau istri guru ngaji solehah, pahit. Monyongnya itu yang gak tahan, malah ngedumel. Nyesel punya laki guru ngaji. Malah nyesel. Coba saya terima lamaran mantan pacar saya, sudah jadi orang kaya, saya ngedumel. Guru ngaji jaga harga diri. Makanya kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, kita ini rela-rela ngumpulin banyak duit membayar penceramah kondang. Kadang-kadang begini Pak, tarif sampai 60 juta berani bayar, berani. 30 juta berani bayar. Tapi buat guru ngaji cepet aja pelit, bukan main. Halo, biar sadar kita ini. Coba saya tanya, kalau ada keluarga kita yang mati, yang rumat jenazah, mimpin mandiin, mengkafani, mimpin sholat jenazah, mimpin pemakaman, itu penceramah kondang atau kiai kampung? Kiai kampung kita, abah-abah di lingkungan kita, guru-guru kita yang di kampung ini, yang mimpin tahlil sampai 7 hari, 40 hari, 100 hari. Penceramah kondang yang dibayar mahal apa kiai kampung? Kiai kampung, guru-guru ngaji kita dewek. Maka jangan pelit sama guru ngaji. Wayahnya bulan Ramadan, Lebaran, kirim guru ngaji sarung BHS. Cocok ada cocok. Koko Almia. Jangan pelit, titip anak guru ngaji, abah, umi, ustadz, ustadzah, titip anak kami. Mohon ada ajarkan Al-Quran. Kalau dia nakal marahin, kami ikhlas. Kalau dia ngelawan sama abah, ngelawan sama ustadz, pukul, kami nggak akan ngadu ke polisi. Awas sekali lagi, orang tua yang sampai ngancem guru ngaji, apalagi mempidanakan guru ngaji, gara-gara guru ngaji didik anak kita, tidak akan berkah ilmunya, tidak akan manfaat ilmu buat anaknya. Kalau anak kami nakal ngelawan, pukul, kami ikhlas. Tapi kalau anak kami goblok Pak Ustadz, sabar, mungkin keturunan, nggak jauh beda sama bapaknya, apalagi emaknya goblok, bukan saya. Artinya Bapak Ibu titip. Nah nitip itu pakai omongan. Jangan sampai anaknya berangkat dewek ke TPQ. Kata ustadznya, kamu anak siapa? Anak bapak. Bapak, ibu kamu siapa? Ya mama. Mak jelas kata orang Lampung Pak. Titipin sembari nitip ngerogoh kantong. Ini DP-nya 5 juta. Ada di Kepang Raya. Kiamat kalau ada. Kepedulian kita sama guru ngaji. Coba kita berhitungnya begini Bu. Artis dibayar mahal, tapi kelakuan oknum yang merusak moral bangsa. Coba kita lihat. Ayu Ting Ting nyanyi satu lagu 50 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Lesti Kejora istrinya Rizky Bilar, disikat Leslar, nyanyi satu lagu 50 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Siti Badriah Sibat cuman nyanyi satu lagu, emang lagi santai. Saya aja bisa 50 juta nyanyi nggak nyampe 5 menit. Artis Indonesia paling mahal itu Pak, sekaligus artis Indonesia paling kaya, Agnes Monica. Dikasih gelar hafal saya, Agnes Mo. Dulu saja 10 tahun yang lalu Agnes Monica satu lagu itu 200 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Nah saya ceramah bengak-bengok kayak gini gak segitunya. Tapi saya mau minta malu sama guru ngaji. Sebagai guru paling ikhlas. Kalau cara di kampung saya kan di sini orang Ogan Bapak Ibu. Pakai ejaan orang Sumatera itu. Bada seba
yada saya roda serobayaro. Guru-guru di kampus saya itu gitu. Bada seba yada saya roda serobayaro. Bayaro sak jam tuh bayaro, Pak. Hafal murid kan, kata Umak pulang ngaji apa tadi nak? Bayaro. Oh bayaro. Pinter juga si Umak nih, besok nak njok tahu guru ngaji nak. Soda seso, bada seba, roda seroso, barot. Kasihan guru ngaji itu. Makanya Bapak Ibu di Kupang Raya, yuk kita mulai dari masyarakat bawah. Kalau ke pemerintah Pak, paling setahun sekali. Berapa sih uang 1 juta? Nggak nyampe cepet bulanan. Kita kalau bergantung sama pemerintah, pemerintah belum tentu ada duitnya. Itu pun belum tentu baginya merata. Yuk kita mulai dari gerakan masyarakat bawah. Gerakan masyarakat akar rumput. Memuliakan kiai-kiai kampung, memuliakan guru-guru ngaji buat anak-anak kita semua. Insya Allah. Tapi saya ingin sampaikan juga Bapak Ibu, sekarang ini sedang marak ya. Sedang marak beberapa tragedi kemarin itu di panti asuhan di Tangerang, Pak. Panti asuhan, ada oknum pengurus pemimpin panti asuhan itu mencabuli sampai 50 santri lebih. Itulah mengapa kalau mondokin anak jangan asal gratis. Jangan asal gratis Bapak Ibu. Apalagi ini kedoknya panti asuhan. Oh, orangnya kemana-mana pakai jubah Pak. Kemana-mana pakai imamah. Tampang udah kayak malaikat. Tapi mencabuli sampai 50 lebih anak. 17 tahun jadi predator Bapak Ibu. Ya anak laki, pengasuhnya laki-laki, yang dicabuli juga laki-laki, Pak. LGBT itu. Maka harus hati-hati kita sekarang Bapak Ibu. Ya jelas karena memang itu panti asuhan bukan pesantren. Ya juga gak ada sanatnya itu, pengasuhnya juga gak jelas mondok di mana. Modal cuman tampang doang, ganteng sih ganteng. Tapi kelakuannya gak bener, jeruk makan jeruk. Maka sekarang jangan tertipu dengan penampilan. Dalam istilah agama kita sebut istilah talafi. Apa itu talafi? Kamuflase. Tampilannya malaikat, dalamnya belis. Jubelahnya islami, tapi kelakuannya caci maki. Tertipu oleh penampilan. Kayaknya kopi, dalamnya sianida. Mereknya susu, dalamnya khamar. Katanya madu padahal racun. Kalau kata orang Palembang, talafi itu waluyo. Tahu waluyo Pak? Ada yang namanya waluyo nggak sih? Oh nggak ada ya. Maaf kalau ada. Waluyo wajah lugu ati buayo. Tampang si lugu ati buaya. Hati-hati sekarang ini Bapak Ibu. Dengan pergaulan bebas macam sekarang ini. Narkoba merajalela, LGBT merajalela, bahkan berkedok agama. Sangat memprihatinkan sekali bagi kita semua. Pilihkan pendidikan terbaik buat anak-anak kita. Baik, lanjut. Umur 25 tahun. Nabi bujang. Jadi belum diangkat menjadi rasul. Nubuahnya dalam dirinya sudah ada sebelum langit dan bumi diciptakan. Karena makhluk Allah yang pertama kali diciptakan Nur Muhammad. Jadi salah itu kalau ada Ustadz Wahabi mengatakan Muhammad pernah kafir. Kurang asem tuh orang. Muhammad pernah kafir Pak. Ini kalau belajar sama Wahabi sedeng aja pokoknya kita ini beragama. Salah aja pokoknya. Nur Muhammad itu sudah ada sebelum Jibril diciptakan. Sebelum langit dan bumi diciptakan. Cuman SK tugas kenabian baru dikeluarkan umur 40. Nah walaupun kanjeng Nabi belum menjalani tugas sebagai seorang utusan, tapi Muhammad bujang usia 25 dengan inspirasi nubuahnya, dengan nuraninya sebagai seorang utusan, sebagai seorang kekasih Allah, melihat zolimnya bangsa Arab jahiliyah. Apa zolimnya? Bangsa Arab jahiliyah merendahkan kaum wanita, perempuan dihina. Terus begini Bu, orang Arab kalau sudah bosan sama bini, saya bosan sama kamu, saya cerai. Apa kata istrinya? Jangan bang,
Kalau kamu menceraikan saya, siapa yang nafkahin saya? Ya udah, kalau kamu mau, saya anggap kamu ibu saya. Bahasa Qurannya zihar. Saking bejatnya bangsa Arab jahiliyah, Pak. Udah bosan make bininya, dizihar istrinya. Lalu dia kawin lagi. Alangkah rendahnya martabat wanita di kalangan masyarakat Arab jahiliyah. Dan mereka pantang menikahi janda, Bapak Ibu. Sampai-sampai disebutkan dalam surah An-Nahl, wa idza busyira ahaduhum bil untha. Bangsa Arab jahiliyah itu, kalau mereka mendengar istrinya yang sedang melahirkan itu, yang lahir bayinya perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, berpaling wajahnya, nunduk kepalanya, hitam warna mukanya, saking malunya. Wahwa kadhim, dan dia marahnya bukan main. Pulang dia ke kamar, masuk kamar, digampari istrinya. Dasar bini sialan, kok melahirkan anak perempuan. Padahal secara ilmiah, Bapak Ibu, janin itu akan jadi laki-laki atau perempuan tergantung sperma suami. Tapi orang Arab nggak mau ngalah, Pak. Yang selalu salah adalah istrinya. Di tengah-tengah peradaban Arab jahiliyah yang begitu merendahkan wanita, muncul Muhammad muda. Jeng jeng, teng teng teng. Kanjeng Muhammad muda nikah sama janda. Geger Mekah, Pak. Nikah sama janda. Makanya berdasarkan sunnah Nabi, menikah paling tepat usia 25 tahun. Menikah paling cepat umur 20, umur 21. Menikah paling tepat umur 25. Menikah paling telat umur 28. Makanya kalau kata orang, kalau umur masih 25, jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau umur 28 kelewat belum nikah-nikah, Tuhan angkat tangan. Namanya Kamal, namanya Kamal Sabta. Ini anak buah saya ini ada yang masih bujang. Bu punya anak gadis gak sih, Bu? Nikahin nama anak buah saya. Kamal Sabta namanya, nanti tak tunjukin orangnya. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nabi menikahi janda geger. Jangankan Mekah, Kupang Raya aja geger. Coba kalau ada Bapak Ibu punya anak bujang, sarjana lulusan Unila, pulang ke rumah, Mak, Pak, mau nikah. Iya nak, sudah ada calon istri? Sudah, janda umur 40. Bapaknya ngasal golok, nggak pulang upah sunatan, Pak. Ibunya nangis yang malam, yakin saya. Geger, apalagi orang Mekah, Pak. Orang jahiliyah memang merendahkan perempuan. Tapi Nabi tidak menikahi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dibawa ke depan Ka'bah, Nabi pegang Hajar Aswad. Wallahi, demi Allah, kata Nabi. Nah itulah Nabi tauhid. Nggak benar kata Wahabi itu. Beliau belum jadi Rasul, tapi Allah yang disembah. Wallahi, kata Nabi, saya bersumpah Khadijah tidak akan kawin lagi selama engkau masih hidup. Makanya bapak-bapak dengerin, buat bapak-bapak, berdasarkan sunnah Nabi, boleh bapak-bapak poligami, boleh bapak-bapak kawin lagi, tapi tunggu bini pertama mati dulu. Nah itulah masalahnya, bini gua nggak mati-mati, racun aja, Pak. Bu, ibu-ibu milih di madu apa diracun? Milih di madu apa diracun? Waduh, di madu makan mati, diracun mati. Itu kanjeng Nabi, nggak keturut sama kita, Bapak Ibu. Bahkan ketika Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wafat, meninggal dunia, Nabi menduda 3 tahun. Kalau saya pun nggak sanggup menduda 3 tahun. Buruk barang tergantung. Itu katung Palembang, jangan ngeres dulu, jangan ngeres dulu. Ini Mangga Bangor, enggak. Buruk barang tergantung itu lampu petromat. Kan ada kaosnya tuh. Nabi 3 tahun. Nah Nabi itu menduda 3 tahun, nikah sama istri kedua. Nama istrinya Saudah, orang Jaseng kali ya. Kan Saudah kan orang Kajaseng rata-rata. Mak Saudah.
Mak Saudah itu waktu dinikahi Nabi nenek umur 60. Makanya mumpung Ustaz Sauki masih muda, besar tinggi ganteng. Kalau Ustaz Sauki mau nikah lagi cari nenek umur 60. Sunnah Nabi. Itu ibarat mobil udah mogok itu. Udah mau copot semua onderdilnya itu. Itu Kanjeng Nabi. Baru Nabi menikahi Aisyah, Bapak Ibu. Makanya Nabi itu bukan karena hawa nafsu. Buktinya apa? Nabi nggak punya keturunan dari istri-istri yang lain. Hanya dari Khadijah. Ada dari Maria Al-Qibtiyah, tapi kan meninggal sejak kecil. Itu menandakan masa produktifnya Nabi punya anak hanya dengan Khadijah. Dan Khadijah tidak pernah dimadu hingga meninggal dunia, hingga wafat. Ini penting. Nah, pelajaran bagi kita apa? Muliakan istri, Pak. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Laki-laki terbaik itu kata Nabi adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Bapak-bapak ini baik nggak, Bu? Hebat ibu-ibu. Pintar menutupi aib suaminya. Padahal pengen jawab jahat. Nah, ini karena ngaji Pak harus ngamal. Mulai malam ini bapak-bapak harus ramah sama istri. Cocok atau cocok? Ya kalau saya ramah sama bapak ibu wajar karena saya penceramah. Penceramah nggak ramah nggak diundang orang lagi nggak? Males yang undang juga. Kemudian pedagang ramah wajar karena pengen dibeli. Pedagang nggak ramah males belinya. Apalagi caleg Bu sama calon wali kota ramah betul. Nggak ramah jangan dicoblos. Udah nggak ramah pelit juga males nyoblosnya. Ya nggak kira-kira. Cuman kalau bapak-bapak suami ramah sama istri. Tapi bukan istri tetangga, Pak. Karena begini, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Ya iyalah, jajal kalau nggak percaya dibaca orang kita. Jangan macam-macam. Rama, mama, kadia, mama. Naon atuh papa. Ramah lembut Pak. Duduk mama. Rogoh kantong kanan Pak. Agak seret. Ternyata segepok duit 15 juta. Banting di meja. Jenegar. Ini uang apa papa? Ini uang belanja mama. Buat beli beras. Ongkos anak sekolah. Cicilan kulkas, cicilan seragam pengajian, arisan mama, kira-kira buat bayar token, cicilan motor, cukup mama? Cukup atuh papa. Malah ada sisanya, ya kalau sisa simpen sama mama. Alhamdulillah bangga Pak ngeket duit 15 juta, bukti kasih sayang suami. Begitu bini mau nyimpen duit nanti mama masih ada yang kurang. Apalagi atuh papa. Dirokok kantong kiri lagi Pak, keluarkan lagi 15 juta. Ini apa? Mama, ini bonus untuk mama. Capek mama ngangkat, capek mama ngurusin anak. Bonus 15 juta. Bawalah ke mall mama, jangan pulang kalau nggak habis. 15 juta uang belanja, 15 juta bonus 30 juta. Mau nggak Bu? Mimpi terbang, taruh ini gara-gara mimpi. Ya iyalah Bu, mimpinya jangan kelang ketinggian. Boleh berharap punah yang terbang tinggi, tapi burung di tangan jangan dulu dilepas.